Ustadz, bagaimana kita nih orang yang belajar sunnah mensikapi manakala tradisi kita di bulan Safar nih ada hari-hari yang dianggap hari sial, bersinggungan dengan syariat. Sikapnya kita orang yang belajar sunnah ini bagaimana, Ustaz? Sebenarnya di dalam agama kita, agama Islam, ya, Islam itu sangat mendukung adat dan kebiasaan. Bahkan dalam beberapa hukum syariat, adat itu dijadikan sebagai sumber hukum. Ya, misalnya Allah mengatakan dalam Al-Quran, walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Ya, istri itu mendapatkan hak dari suaminya sebesar dari kewajiban yang dia lakukan. Nah, sebesar apa hak tersebut dan sebesar apa kewajiban tersebut? Kata Allah, bil ma'ruf. Bil ma'ruf itu adalah menurut kebiasaan. Bagaimana kebiasaan dalam masyarakat? Ya, misalnya apakah dokter harus memberikan mobil mewah kepada istri? Apakah harus membelikan apartemen? Ya, ataukah harus membeli pakaian yang mahal? Ya, ini kan sesuatu yang nggak ma'ruf di tempat kita. Tetapi sesuatu yang menurut kebiasaan di tempat kita, kita kasih makan sehari 3 kali, kita kasih tempat tinggal, kita berikan pakaian yang menutupi auratnya, kan sudah cukup. Nah, ketika itu dalam kebiasaan adat mencukupi, maka syariat mengatakan itu cukup. Ya, juga misalnya Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah mewajibkan kepada kalian tidaklah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah, dan kepada kedua orang tua kalian hendaknya kalian berbuat baik. Nah, sekarang apa batasan kita berbuat baik kepada orang tua kita? Ya, apa batasannya? Makanya di sana ada sebuah kaidah yang lain disebutkan oleh para ulama, idza syara Allahu syar'an falam yuhaddid fa yarji ila al-uruf. Apabila Allah mensyariatkan sebuah syariat dan kemudian tidak dibatasi berapanya, maka itu kembali kepada kebiasaan. Nah, kalau kebiasaan kita di Aceh, ya, kita tinggal satu kota sama orang tua kita. Satu tinggal misalnya di Lamprit, satunya tinggal di Lampenurut. Nah, si anak yang tinggal di Lamprit hari raya dia nggak mendatangi orang tuanya di Lampenurut. Ini dianggap anak durhaka nggak? Ini dianggap anak durhaka. Jadi dengan ini kesimpulannya, syariat adat itu akan didukung oleh syariat. Ketika kapan? Ketika adat tersebut tidak menyelisih Al-Quran dan tidak menyelisih As-Sunnah. Tetapi ketika adat tersebut menyelisih Al-Quran dan Sunnah, maka adat yang harus diambil dan ada syariat yang harus diambil dan adatnya harus dibuang. Iya enggak? Dan sekarang kita melihat kehidupan Nabi kita. Rasulullah SAW adalah orang yang paling tahu kaidah di mana bumi itu kita pijak, disitulah langit kita junjung. Rasulullah paling ngerti, lebih paham dan lebih tahu dibandingkan dengan kita. Rasulullah lebih paham tentang, ya, kearifan lokal, bagaimana cara kita menyikapi kearifan lokal, bagaimana kita berinteraksi dengan masyarakat. Tidak ada satupun manusia yang lebih pinter, yang lebih jago di dalam berinteraksi dengan masyarakat lebih dari Nabi Muhammad SAW. Bahkan Rasulullah SAW sering dijadikan rujukan dalam masalah-masalah besar pada waktu itu sebelum beliau diangkat sebagai Rasul. Tetapi ketika beliau sudah diangkat sebagai Rasul, ya, ada adat-adat dan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh musyrikin diingkari oleh Nabi, dokter. Iya, kalau kita sekarang kan di bulan Safar. Bulan Safar itu bulan kapok, bulan kualat. Jadi kita nggak boleh begini, nggak boleh begini. Nah, di zaman jahiliyah juga ada. Di zaman jahiliyah itu di bulan Syawal. Jadi setelah Ramadan kan masuk bulan Syawal. Nah, mereka itu di bulan Syawal pantang sekali menikahkan anaknya di bulan Syawal. Karena kalau menikah di bulan Syawal mungkin bisa kapok, nanti bisa kualat, mungkin nggak bahagia, mungkin nggak awet pernikahannya. Dan Nabi SAW beliau menikahi Aisyah di bulan Syawal. Apakah kita katakan Rasulullah SAW tidak ngerti kaidah di mana bumi kita pijak, di situ langit kita junjung? Apakah Rasulullah SAW nggak mengerti, ya, memuliakan kearifan lokal? Iya, tentunya ini tidak perlu kita ajari kepada Rasulullah. Jadi kan orang-orang hari ini ketika kita mengatakan ini adat ini nggak boleh, ini adat ini menyelisih dari apa yang datang dari syariat, yahi katanya.
Ya, ini adalah kearifan lokal. Kita harus bertoleransi. Kan itu selalu yang menjadi hujah, yang menjadi alasan. Jadi alasannya lain begini, kami ini tidak untuk meyakini memberi kepada mbah ini atau kiai ini, enggak seperti itu. Terus niatnya hanya untuk melestarikan budaya. Ya itulah. Makanya kita katakan jadi wisata gitu, gimana Ustaz? Jadi makanya jadi seakan-akan kita ngomong sama Rasulullah gini, dokter. Seakan-akan kita ngomong Rasulullah, ya Rasulullah. Ya, jadi apa yang mereka ucapkan hari ini kita ulangi kepada Nabi. Oh gitu. Ya kan? Ya Rasulullah, seharusnya antum itu harus memahami kearifan lokal. Ya Rasulullah, seharusnya antum itu di mana bumi antum pijak, di situ langit antum junjung. Kenapa antum menikahi Aisyah di bulan Syawal? Ini kan sudah menyelisih dari budaya yang harus kita lestarikan. Kan seakan-akan seperti itu. Tapi tidak. Nabi SAW mengingkarinya. Karena ini apa? Karena ini adalah keyakinan-keyakinan yang merusak dari akidah seseorang. Begitu juga keyakinan orang musyrikin zaman dahulu, ya, ada yang namanya totoyur. Mereka menganggap keberuntungan dan sial dengan suara burung. Jadi kalau ada suara burung gagak, ini ada masalah nih, nggak boleh keluar ini. Dan Nabi SAW mengingkari dengan ucapan beliau, la tiyara. Tidak ada yang namanya totoyur tersebut. Iya, tidak ada yang namanya totoyur. Seseorang ketika dia sudah berazam, fatawakal Allah, dia bertawakal sama Allah. Kecuali dokter, hujan-hujan begini, kita keluar jual es krim. Yang nggak laku. Yang nggak laku kan, jadi ada pengaruhnya. Nah sekarang suara burung apa pengaruhnya? Ada. Bulan Safar apa pengaruhnya? Nggak ada pengaruh apapun. Sehingga ketika dia meyakini sesuatu yang tidak ada pengaruh secara langsung, maka ini bisa merusak akidahnya, bisa merusak keyakinannya. Sehingga kita ulangi kembali, adat itu bisa kita gunakan ketika adat tersebut tidak menyelisih syariat dan tidak menyelisih asal daripada agama tersebut. Jadi ini syaratnya. Di bulan Syawal ini tidak ada bulan Syawal. Bulan Syawal ini bukan bulan kualat, bukan bulan bala. Hari bala pun nggak ada. Nggak ada di sana. Aman aja gitu. Aman aja. Ya kecuali kalau seandainya memang ini kalau kita buat acara walimahan di bulan ini sering hujan, takutnya nanti nggak banyak yang datang. Nah, ini ada pengaruhnya. Ini sekarang wah ini bulan kualat ini. Ini sama persis seperti keyakinan orang-orang musyrikin. Jadi kita harus kita hilangkan ini dari pemikiran-pemikiran kita. Dan memang di masyarakat kita ini adat itu dokter lebih diagungkan, lebih dimuliakan daripada syariat itu sendiri. Saya contohkan, di Aceh itu sudah menjadi kebiasaan hari Jumat itu tidak mau ke laut orang. Kenapa? Karena kalau dia ke laut hari Jumat itu bisa kualat, bisa terbalik kapalnya dan lain sebagainya. Ketakutan yang sangat luar biasa. Mungkin 90% lebih nelayan tidak ada yang ke laut di hari Jumat. Ya enggak? Kan persiapan Jumatan. Nah, kalau persiapan Jumatan bagus. Ini masalahnya ketika dikumandangkan azan hayya 'alas shalah, masih di kapalnya sambil sorok. Nggak ada rasa khawatir. Jadi ketika melanggar syariat nggak pernah merasa khawatir dan takut Allah akan mendatangkan balanya. Tapi ketika menyelisih adat, ini masalah besar ini. Ini adalah penjajahan sebenarnya yang perlu kita merdekakan. Ya, jadi penjajahan itu bukan hanya Belanda yang masuk ke Indonesia, dan memang pejuang kita telah memperjuangkan kemerdekaan dari semenjak 17 Agustus tahun 1945. Tapi penjajahan dalam masalah akidah, penjajahan dalam masalah tauhid ini jauh lebih berbahaya. Karena kalau kita dijajah oleh penjajah kufar, mereka membunuh kita, insya Allah mati syahid. Tapi kalau kita dijajah dalam masalah kesyirikan, ini adalah na'udzubillah akan memberikan kehancuran kehidupan kita di dunia. Kita tidak akan pernah tenang, dan juga kesengsaraan akan didapatkan di akhirat kelak. Wallahu a'lam bishawab. Media Sunnah Aceh.